itu anak dari umur 2 sampai 10 tahun, Kak. Dan anak yang 20 orang lagi tuh, yang 12 tahun ke atas sudah jarang berada di sana. Oke, jadi dari LKSA itu datanya ada 50 orang, tapi yang 30 orang itu yang umurnya 2 sampai 10 gitu berarti. Betul, Kak. Selebihnya sudah jarang berada di sana. Oh, oke. LKSA itu apa? Izin menjawab Kak, Lembaga Perlindungan Anak Kak. Lembaga Perlindungan Anak letaknya di mana? Di daerah situ? Atau Di daerah Tol Pasir Koja Kak, oh, Kecamatan. oke, berarti di daerah mitra kalian ya? Iya Kak, Benar? dekat Kak. Oke. Oke, sebenarnya apa sih teman-teman yang mau teman-teman selesaikan permasalahan apa? Pada mitra yang mau teman-teman selesaikan? Izin menjawab Kak, sebenarnya permasalahan mitra itu yang pertama itu ya adalah putus sekolah, jadi itu tidak bisa sekolah dengan formal, lalu ditolak serta dicap buruk oleh lingkungannya, lalu tidak bisa membaca Al-Quran, dan juga tidak memperoleh pendidikan agama, dan mitranya juga tidak profit atau non profit Kak. Ntar nih, ingat ya, yang dibahas, yang dibahas itu permasalahan yang kira-kira kalian ada solusinya. Kalau ngebahas atau ngejawab pertanyaan-pertanyaan, permasalahan yang kalian gak ada solusinya, itu jadi bumerang buat kalian nanti. Oke? Jadi apa? Apa mitra kalian? Apa permasalahan dari mitra kalian sebenarnya yang mau kalian selesaikan? Izin menjawab, Kak. Ya? Jadi untuk permasalahan yang pertama, anak-anak jalanan itu kan tidak memperoleh pendidikan secara formal ya. Eh, Oke. Oke, nah dari pendidikan agama juga mereka tidak mendapatkan haknya tersebut gitu. Salah satunya mereka itu buta huruf, bahkan huruf hijaiyah, hijaiyah saja mereka tidak mengenalnya. Oleh karena Oke, itu kalau dari kalau kalau membaca buta huruf juga nggak? kalau yang anak-anak kecil itu iya Kak, tapi kan karena sebelum adanya ngajar itu kan sudah ada komunitas lain yang mengajarkan ilmu pengetahuan secara umum gitu. Jadi sebagian Oh, besar oke. anak-anak itu ada yang bisa membaca walaupun memang belum lancar gitu. Tadi permasalahan pertama tidak mendapatkan pendidikan agama sehingga tidak bisa membaca Al-Qur'an atau tidak mengenal huruf hijaiyah. Maka dari Ngajar Yuk ini kami itu ingin eee memberikan solusi gitu, mengajar tadi huruf hijaiyah, salah satunya melalui media monopoli yang di mana di situ tuh terdapat huruf-huruf hijaiyah untuk membantu anak-anak lebih suka belajar, menghafal huruf hijaiyah melalui media monopoli. Nah itu salah satunya, gitu Kak. Kenapa? Kenapa menurut kalian itu bahwa mengajar huruf hijaiyah itu penting bagi mereka? Izin menjawab lagi Kak, karena kan, eee ketika anak sudah mengenal huruf hijaiyah, dia bisa membaca Al-Qur'an dan salah satunya yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita menyinggung mengenai ibadah sholat gitu. Ibadah sholat kan merupakan tiang agama gitu. Dengan ibadah sholat juga bisa mencegah, dari perbuatan, keji dan mungkar gitu dan, menurut kami sholat itu bisa mengubah kehidupan mereka yang sebelumnya, mereka jauh dari agama. Tapi kan untuk bisa sholat, mereka harus bisa membaca Al-Qur'an terlebih dahulu. Nah, sebelum bisa baca Al-Qur'an ya mereka harus mengenal huruf-huruf hijaiyah terlebih dahulu. Oke. eh di di sana berarti ruangan yang menjadi tempat sholatnya itu berarti di tempatnya LSM itu berarti ya? Izin menjawab lagi Kak, kalau untuk Mm-mm. tempat belajarnya tadi di LKSA Yayasan Bagea itu sebagai, wadah tempat anak-anak jalanan berkumpul untuk bermain sambil belajar. Itu tadi yang sudah disediakan oleh LKSA Yayasan Bagea yang Mm-mm. di ini sama Ibu Sumi seperti itu. Nah, kalau misalnya untuk tempat ibadah sendiri, memang di masjid, tapi karena adanya penolakan dari masyarakat sehingga, Ibu Sumi itu memiliki inisiatif untuk mengubah sebuah kontrakan menjadi tempat ibadah anak-anak jalanan seperti itu, Kak. Oh, kontrakan ya. Itu kontrakannya berarti punya si Ibu Sumiah itu. Ibu Sumi yang menyewa, Kak. Oh, Ibu Sumiah menyewa. Oh, berarti ini tuh anak-anak jalanannya ada wadahnya ya. Betul, Kak. Tadi melalui LKSA Yayasan Bagya. Oke. LKSA ini berarti lembaga non profit. Betul, Izin Kak. menjawab Kak, betul Kak. Gimana? Betul Kak, lembaga non profit. Oh, dia dapat operasionalnya dari mana? Izin menjawab Kak, dari donatur-donatur yang memangnya sudah mengetahui bahwa Yayasan Bahagia itu ada.
Oh, dari donatur aja ya. Oke, lalu menurut kalian faktor apa yang menjadi dasar bahwa produk kalian ini itu paling tepat gitu? Atau gini deh, pertanyaan sebelumnya dulu deh. Memang sebelumnya ketika mereka belum ada kalian, mereka belajar ngajinya gimana? Izin menjawab Kak, sebelum kita datang memang mereka itu belum ada pengajaran tentang ngaji Kak. Juga apa metode apa namanya? Belum Metode ini ada. ya belum ada Kak. Gimana? Setelah si guru ngajinya itu diberhentikan, jadi pembelajaran agama di sana memang tidak ditiadakan Kak, dan karena si pengajaran itu ibu-ibunya memang tidak menguasai ilmu keagamaan Kak. Oh, jadi nggak ada jawabannya. Izin menambahkan, Kak. Maksudnya tuh kan pada awalnya memang sudah meminta guru ngaji dari luar yang bayar itu karena memang si Hmm. metodenya itu konvensional hanya menggunakan ikro, jadi si anak-anak tuh gampang bosan. Sehingga ketika yang dibayar itu tidak ada, pembelajaran agama pun tidak dilaksanakan lagi gitu, Kak. Oke, jadi sebenarnya udah ada gitu, tapi nggak cocok itu ya. Jadi kalau nggak ada sama sekali kan kita nggak ada basic nge-triggernya gitu. Oke, di sana oke. Lalu tercetus ide monopoli itu kenapa? Kenapa harus monopoli? Kalian punya alternatif sebelumnya selain monopoli ada alternatif lain nggak? Kira-kira apa aja? Izin menjawab Kak, mengapa kami memilih media monopoli? Karena karena mitra kami kan anak-anak jalanan ya, mereka tuh sudah sangat familiar dengan uang seperti itu. Karena kan mereka turun ke jalan untuk mencari uang. Dan di monopoli aslinya itu kan memang menggunakan uang ya untuk mencapai kemenangan seperti itu. Makanya mengapa kita menggunakan media monopoli? Karena untuk pendekatan konsep dasar ke anak jalanan itu tadi melalui uang. Nah, apakah ada alternatif sebelumnya atau bagaimana? Memang dari awal kita sudah merencanakan untuk membuat media monopoli tersebut karena tadi hal yang sudah disebutkan. Oh, kalau bagus sih kira-kira ada ini ya. Sebenarnya sebelum konsep ke proposal itu kita ada beberapa alternatif misalnya. Apa kalian bisa ngarang lah gitu. Tapi menurut kami itu yang paling cocok ketika udah dapat kondisi lingkungannya atau mitra itu seperti apa ya ini yang paling cocok gitu. Oke, tadi disampaikan bahwa eh, pembelajaran hujub hijaiyah menggunakan monopoli itu dilakukan oleh 4 orang ya. Nah, Betul, si Kak. monopolinya kalian buat berapa? Izin jawab, Kak, untuk monopoli kita membuat sebanyak 5 buah monopoli, Kak. 5 buah monopoli. Kalau 5 buah monopoli cuma 20 dong yang belajar langsung. Ya, untuk sekali itu 20, karena kan sisanya tuh ada yang sebagai kakak asuh itu kan nanti yang memantau 4 orang anak itu untuk Oke. bermain, Kak. Kakak asuhnya berapa orang? Kasusnya ada 4 orang, Kak. Kalau kakak asuhnya 4 orang, berarti 24 ada 6 orang dong yang nggak main. Jadi untuk yang lainnya itu sebagai ini ya, Kak. Sebagai apa? Sebagai apa? Izin jawab, Kak. Kalau pas awal di lapangannya, memang kan kita menyediakan 5 buah monopoli itu satu monopoli itu 4 orang, terus didampingi oleh satu kakak asuh gitu. Nah sisanya tuh ini menonton dulu gitu Kak, ngeliatin dulu yang sedang bermain. Nanti kalau misalnya memang sudah satu putaran ada pemenangnya, baru dilanjut dengan pemain yang berikutnya kayak gitu Kak. Oh, oke. Jadi konsep seperti itu. Oke. Eh kalau boleh tahu tuh monopolinya gimana cara mainnya? Boleh diberitahukan nggak cara main monopolinya gimana? Jadi ibaratnya saya benar-benar nggak tahu huruf hijaiyah nih ya, benar nggak sih? Nah, terus cara saya biar bisa tahu huruf hijaiyah itu gimana cara main monopolinya? Kayak mana? Saya tidak butuh senyuman kalian, saya butuh jawaban kalian, weh. Eh, Sebenarnya untuk cara pertama itu seperti media monopoli pada umumnya, tapi Nah, kalau gini media deh, Ip, baiknya kamu kira-kira kamu kalau ditanya kayak gitu kamu butuh butuh ilustrasi nggak?
Butuh, biar Kak. gampang. Ya bilang lah, Bapak, Ibu boleh nggak kalau saya izin share screen buat memudahkan gitu dalam penyampaian gitu. Itu baiknya gitu. Ya, kalau ada sesuatu yang menurut kalian itu keganjal atau sulit, ya kalian bisa ajukan gitu. Boleh nggak saya share screen lagi? Karena datanya ada di sana. Boleh nggak saya share screen lagi supaya ada instruksinya biar lebih mudah gitu untuk dipahami gitu. Itu sih. Jadi kalau ada kayak gitu, jawabnya gitu ya. Nah, oke. Ya nanti sebenarnya saya agak ini nih, saya agak penasaran kenapa bisa si produk kamu tuh diklaim bahwa mudah gitu bagi mereka. Oke. Bentar deh, ini kita bisa nggak ya break 10 menit dulu ya? Ini udah asar, weh. Kita break 10 menit dulu ya. Kita nyambung lagi di 255 lah ya. 255 mulai lagi ya, thank you.
Halo, kita sudah bisa mulai kah? Masih pada sholat? Bisa dimulai. Oke, kita lanjut ya tadi ya. Sok, atuh coba share screen gimana cara kerjanya. Sebentar, Kak, sedang loading. Oke, baik, sebentar, Kak. Sebentar ya, Kak. Baik, Kak. Nah, jadi di sini kan ada 4 kartu. Yang pertama itu untuk memulai ada kartu langkah. Jadi nanti anak-anak ngambil kartu langkah, misalkan eh, dari garis start, nanti mengambil kartu dan mendapatkan 3 berarti 3 langkah. Nah, setelah ketiga langkah, nanti anak-anak mengambil kartu pertanyaan. Nah, kalau misalkan si anak-anak bisa menjawab kartu pertanyaan, si anak-anak bisa mengambil kartu pengetahuan, kartu kepemilikan. Tapi kalau misalkan nggak bisa menjawab kartu pertanyaan, berarti si anak stuck ke sana dan lanjut ke ke peserta selanjutnya gitu, ke anak Contoh deh, selanjutnya. contoh misalnya gimana? Startnya di mana startnya? Startnya itu yang mana tuh? Yang merah, Startnya itu. Oke, yang merah itu. Terus yang mana? yang Merahnya ini, ada mana? Yang yang itu, ini. oke. Terus dari situ maju-maju tuh kemana? 3 langkah. Oh, boleh ditunjukin sama operator. Ini kartu langkah itu isinya maju berapa langkah atau mundur berapa langkah atau apa? Maju, Kak. Angka, terus maju gitu. Angka maju, maju semua ya. Oke. Ya, Ada berarti angkanya maju dari 1 sampai 6 atau ada berapa? 1 sampai 12, Kak. 1 sampai 12 majunya. Oke. Nah, kartu birunya ada berapa? Ada 12 juga, Kak. Oh, jadi dia itu kalau udah diambil nanti dimasukin lagi dikocok gitu ya. Betul, Kak. Oke, 1 sampai 12. Kalau dia berhenti di 1 tuh gambarnya apa tuh? Ya. Kalau di 1 gambarnya apa tuh, Dek? Kan ada gambar-gambarnya tuh. Ada gambar apa itu maksudnya gimana? Ah, ya, izin jawab, Kak. Heeh. Jadi ketika anak mengambil kartu langkah yang berwarna biru tadi, misalnya maju 1 langkah, berarti ini kan Hmm. dari start maju ke 1 ya, Kak. Nah, di sini tuh ada huruf Bentar. alif, Kak, yang warna kuning. Bentar. Bentar. Startnya yang mana nih? Startnya yang pojok sana atau pojok sini yang merahnya? Ini, Kak, maaf. Oke, tadi disebutnya yang sana soalnya. Oke. Dari sinilah. Dari sini start nanti dapetnya yang nari tuh ya. Ya, Terus gimana?
misalnya dapat kata langkah maju 1 langkah, berarti maju kan si bidaknya. Nah, dia berhenti di sini. Nah, di sini tuh yang berwarna kuning ini ada huruf alif, terus di Hmm, bawahnya ini kebudayaannya. Nah, ini tuh tari jaipong. Nah, tadi yang sesuai sudah dijelaskan oleh Taib ya, si anak udah maju, terus hmm, dapat kartu pertanyaan. Nah, di hmm. kartu pertanyaan ini ada beberapa pertanyaan yang berbeda. Di situ ditanya apakah huruf ini, nah maksudnya itu huruf yang sedang dia tempati. Kalau Oke, misalnya dan ada perintahnya misalnya tuliskan huruf ini sebanyak 5 kali di papan tulis seperti itu. Kalau hmm, misalnya hmm. si anak bisa mengikuti perintah dari kartu pertanyaan, nah nanti selanjutnya si anak itu dapat kartu kepemilikan yang ini Kak. Nah, di kartu Oke, pemilikan ini jumlahnya 30 kartu dari huruf hmm, alif sampai ya. Nah, ya, di dalam kartu ini nanti kartu yang alif itu ada kayak kalau apa sih kalau di monopoli asli itu misalnya kalau kita menempati rumah orang kan kita harus bayar Kak. Nah, kayak ya. gitu. Ya, intinya kayak gitu. Terus kalau misalnya si anak bisa Sorry, ngejawab, bentar. nah, Bentar, bentar. Masanya dia berhenti di kartu alif nih. Ya, dia berhenti di alif nih. Dia dapat kartu pemilikannya, misalnya kartu pemilikannya ba. Gimana? enggak Kak, harus yang alif. Jadi nanti kartu kepemilikan ini dipegangnya sama kakak asuh. Jadi nanti kakak asuh yang akan Oh, nanti memberikan gitu. dikasihin Iya, alif nih. iya. Nah, terus si Jaipong ini buat apa? Nah, setelah dia berhasil menjawab kan dapat kartu kepemilikan, terus nanti dapat rumah. Kalau di monopoli asli kan rumah. Nah, tapi kita teh Mm-mm, pakai ini Kak nih yang ini. Jadi nanti misalnya mm-mm, ini kan ada 4 warna. Kuning, hijau, merah, biru. Kalau misalnya Suci ngambil apa milihnya warna kuning, berarti nanti di sini buat warna kuning. Nah, setelah sudah kan karena dia berhasil menjawab kartu pertanyaan sama punya rumah, nanti dia dapat pesan pengetahuan kayak gitu Kak. Nah pesan pengetahuannya kan karena diletakinnya di sini, jadi diacak gitu kan, jadi nggak sesuai sama si jaipongnya kayak gitu. Jadi nanti cuman dibacain aja biar tahu. Oh misalnya dia dapat si pesan pengetahuannya itu tentang rumah Honai gitu. Jadi nanti rumah Honai itu berasal dari Papua, bla 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 kayak gitu. Jadi sekedar mengetahui pesan dari pesan pengetahuan gitu Kak. Oke, jadi ketika dia betul, dia dapat kartu kepemilikan. eh, enggak, ketika dia nyampe, dia itu dapat kartu pertanyaan, ya, kartu pertanyaannya itu tentang si huruf tersebut ya, benar nggak? Betul, Kak. Betul. Jadi kartu pertanyaan itu global ya. Tolong tulis huruf yang kamu tempatin sekian. Tolong baca apa? Tolong itu hurufnya apa? Benar nggak? Betul, Kak. Oke. Jadi kalau dia betul, dia dapat kartu kepemilikan dan juga kartu pengetahuan. Benar nggak? Izin mengklarifikasi, Kak, Oh, untuk gimana tuh? kartu pengetahuan itu, jadi di kotak-kotak ini tuh nanti si anak suatu kali bisa berhenti di kartu pengetahuan itu, Kak. Hmm, Hmm. Yang di jadi surat, tadi, ya, jadi tadi izin salah dong. diklarifikasi. Ngasih Ya, tahu kartu pengetahuan salah dong. ya. Oke. Jadi dia kalau dia nggak bisa jawab gimana? Kalau nggak bisa jawab berarti udah, Kak, nggak dapat kartu kepemilikan sampai di sana. Hmm. Oh, udah aja nggak bisa jawab ya diem aja gitu ya. Betul, Kak. Oke, oke, oke. Jadi eh, oke kalau dia nggak tahu, si kakak asuhnya nggak ngasih tahu ya itu tuh kak itu huruf A gitu sebenarnya enggak ya. Dikasih tahu, Kak, sama Oh, kakak. dikasih tahu, jadi kan dia kalau nggak bisa jawab dia jadi tahu ya. Ya, betul. Oh, oke. Dan itu lebih apa ya, menurut kalian itu lebih mudah dipahami ya. Betul. Oke, itu A sampai ya gitu ya. Betul, ini Kak. ini kalau dijual berapa duit? Jawab Kak, suaranya ada gak? Sudah, suaranya dulu gimana? Kalau untuk komersial mungkin kita range-nya itu di antara 200.000 kalau untuk komersial gitu. Tapi untuk yang kita custom sendiri itu karena bukan buat komersial nggak diperjualbelikan. Saya mau lah. Boleh Kak, nanti kita bikinin buat spesialis buat Iya, saya mau lah nanti coba nanti anak saya benar-benar lebih paham nggak pakai ini. Kalau iya jago berarti. Berarti ini tapi
dia ini dong. Berarti kalau ini dia Iqra 1 dong. Ya, itu baru tahapan mengenal huruf hijaiyah. Iya, Dia Iqra 1 lah ya. pengetahuan. Iya, Ya, dia belum bisa nyambung kan? Belum bisa nyambung kan ya? Oke. Oke. Nanti kalau memang oke, nanti saya pesen lagi taruh di taman bermain saya. Kan saya punya taman bermain tuh di Bandung, di Cirebon. Oke. Lalu dari kegiatan kalian, menurut kalian apa transfer iptex yang kalian berikan kepada mitra? Sorry, apa tadi, Kak? Apa transfer iptex yang kalian berikan pada mitra? Oke. Untuk transfer ilmu pengetahuannya sendiri, selain dari pesan pengetahuan yang ada, dari kartu pesan pengetahuan, kita juga mengajari bahwa anak-anak itu sendiri bisa menulis dan membaca huruf gitu, Pak. Kalau teknologinya mungkin lebih ke arah untuk buat saat ini mungkin nggak ada teknologi yang kita pakai. Ya, jadi Atau kalau aspek iptex tuh kamu nggak harus ngasih tahu teknologinya deh, ya ilmu pengetahuannya aja apa. Kan jelas tuh, pengetahuan tentang budaya-budaya Indonesia, ya kan, pengetahuan tentang huruf hijaiyah itu kan cukup deh. Oke? siapa? Oke, lalu bagaimana respon mitra tentang kegiatan kalian? Baik, Kak. Untuk respon dari anak jalanan sendiri itu sangat antusias gitu, Kak. Apalagi ketika kita melihat setiap dari pertemuan atau kegiatan belajar mengajar yang kita lakukan itu, tiap pertemuan itu bahkan ada yang lonjakannya tuh sangat tinggi, bisa sampai 2 kali lipat dari targetan kita untuk mengajar anak-anak jalanan itu sendiri. Kemudian dari aspek masyarakat juga sangat menyambut baik adanya kegiatan kami setelah kami wawancara, bahwa mereka juga merasakan secara langsung anak-anak juga sudah dan sering menghafal dari huruf hijaiyah itu, bahkan sampai di jalan, sampai bermain dan sebagainya, seperti itu mungkin. Oke, saya mau perbaiki sedikit ya. Jadi kalau dari segi mitra itu sangat antusias gitu ya, dan sangat terbantu. Hal ini dibuktikan dengan lonjakan peserta yang signifikan. Kami menargetkan tuh 30 mitra Bapak Ibu sekalian, tapi yang datang malah di pertemuan berikutnya itu ada 80 gitu sampai misalnya. Kebayang ya? Jadi itu bahasanya itu dan itu dibuktikan gitu dengan apa? Oke. Bagaimana kalian menjaga supaya kegiatan ini tetap berjalan, Dek? Tetap sustain. Itu apa? Dengan adanya pembentukan kakak asuh, Kak. Dengan adanya pembentukan kakak asuh. Betul, yang menjadi role model dan juga membantu anak-anak jalanan lainnya yang belum bisa memahami permainan monopoli gitu, Kak. Proses pemilihan kakak asuhnya ini gimana ya? Iya, Kak. Jadi proses pemilihannya itu sendiri tuh dilihat dari postes dan juga dari kepedulian mereka. Postes dan kepedulian mereka. Kalau postesnya itu yang dilihat apa saja, Dek? Waktu dites. Seperti kemampuan menulis, kemudian menghafal, dan juga kepemahaman dalam ini, Kak, permainan monopolinya. Itu postes sama pretestnya. Itu pretest sama postesnya itu isinya, Dek. Untuk pretestnya sendiri itu terkait kognitif pengenalan huruf hijaiyahnya, tidak dalam permainan monopolinya, Kak. Nilai positif apa saja yang dirasakan atau terlihat dari mitra, Dek? Jika izin jawab, untuk nilai positif sendiri, selain dari pengetahuan yang meningkat terhadap atau pengenalan huruf hijaiyah sendiri, ada nilai positif seperti adab atau sopan santun,
kebiasaan untuk melakukan ibadah yang tadinya tidak tahu sama sekali wudhu yang baik dan benar itu seperti apa, dan kita ajarkan melalui metode lagu. Kemudian ada juga mereka sudah mengenal sholat yang baik dan benar, bahkan mereka dari wawancara yang kami lakukan kepada masyarakat juga merespon bahwa anak-anak juga lebih sering untuk ke masjid gitu kan setelah adanya program ini gitu. Dan pembiasaan yang kita lakukan selama kegiatan belajar mengajar bersama anak jalanan tersebut. Sorry commute. Jadi dengan nilai positif yang tadi seperti mereka itu jadi lebih baik macam-macam, itu memang kalian punya program lain atau ada program lain yang sedang berjalan atau memang apa ya? Atau sorry, memang itu kerjaan lain kalian selain mengajar mengaji ada program lain atau enggak ya? Atau itu dari aspek lain ya? Kalian lihatnya gimana? Baik Kak, untuk aspek positif yang tadi saya sampaikan itu pure murni dari kegiatan kami karena tidak ada program juga Kak yang memang menyasar kepada anak-anak khususnya. Bukan, maksud saya itu kan, sorry maaf ya dipotong, kan program kalian kan ngajarin ngaji pakai monopoli. Ya. Ya, terus kenapa jadi merekanya itu nggak hanya pandai belajar atau pandai huruf hijaiyah gitu, tapi ada hal lain gitu. Kayak merekanya jadi ke masjid, merekanya apa? Nah itu kenapa ya? Nah, dalam proses belajar mengajar juga kami memasukkan pembelajaran untuk adab sopan santun, kemudian untuk pembelajaran ibadah juga, bahkan sampai kami melakukan pembiasaan setiap pembelajaran itu berlangsung. Jadi bukan hanya media monopoli. Sorry, berarti di situ kan peran kalian itu tidak hanya mengajarkan monopolinya, ya nggak? Ya, tapi betul, ada hal-hal lain. Nah, nilai itu ketika kalian pergi, apakah legacy itu tuh udah nyampe ke kakak asuh? Kebayang nggak di sini? Ya. Oke. Jadi gimana jawabannya apa kira-kira? Untuk legacy kepada kakak asuh sendiri, karena kami memilih untuk kakak asuh juga melalui tahap seleksi, dan yang terpilih itu adalah orang yang memang kita lihat dan kita seleksi bahwa mereka itu bisa dan sanggup untuk menyebarkan apa yang memang sudah kita lakukan kemarin, dan itu yang menjadi tujuan kita untuk anak jalanan ke depannya. Seperti itu. Ya, yang saya sih agak concernnya di sini ya. Misalnya kan ada kegiatan lainnya tuh apa sih yang ngebuat mereka itu apa namanya bisa berubah gitu selain mereka bisa huruf hijaiyah. Nah, kalian tuh bisa paparkan, maksudnya bisa memastikan bahwa kakak asuh itu bakalan bisa ngikutin karena memang kegiatan-kegiatannya itu biasa gitu, kebayang nggak sih? Bisa dipraktekin langsung sama mereka. Bukan sesuatu kayaknya misalnya seminar motivasi kek atau apa kek, kebayang nggak deh? Jadi kamu kan dikasih contoh misalnya, oh kami ngasih contohnya, ayo sholat berjamaah di masjid. Nah itu tuh hal yang bisa ketika kami tidak ada itu bisa diikuti atau dilanjuti oleh para kakak asuh gitu, kebayang ya? Oke, untuk kegiatan kalian sendiri udah berapa persen? Untuk kegiatan kami sudah 100% untuk kegiatannya sendiri, namun kami menuliskan 95%, dan sisa 5% itu menunggu hasil dari respon para juri PKP2. Seperti itu. Oke, jadi dari mulai nanti tanggal 19 sampai nanti tanggal 15 ya, kan ada hampir 1 bulan. Itu kalian ada ngapain nggak untuk mitra kalian? Atau nggak ada udah? Kalau rencana kami sudah selesai sih Kak untuk kemitranya sendiri. Paling untuk laporan sama sosial media mungkin. Kalau yang rencana yang kemarin kami ini. Tapi kalau misalkan ada tambahan dari Kakak buat lebih bagus lagi, itu boleh. Kalau saya sih nggak tahu ya. Jadi kalau saya pribadi dulu tuh yang di proposal saya memang udah beres semua, tapi saya nambahin kegiatan lain gitu yang masih inline sama si apa namanya sama si kerjaan saya gitu. Dulu misalnya saya pengabdian masyarakat murniin minyak jelantah. Nah, tambahan programnya itu saya adakan arisan minyak jelantah, kebayang nggak, Dek?
gitu. Contohnya kayak gitu. Jadi itu udah memastikan bahwa kegiatan itu makin sustain gitu. Nah, itu kalau saya kan saya nggak tahu di kalian tuh gimana. Jadi itu bisa dipikirin, nggak usah serius lah, tapi bisa dipikirin. Oh ada spare nih waktu yang lebih kira-kira mau diapain ya, yang kira-kira inline gitu. Dan itu sesuai dengan atau malah makin apa namanya memperbaiki hasilnya gitu. Oke? Itu sih dari saya. Dari saya cukup ya. Dari teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak? Apa kira-kira? Kalau misalkan program tambahannya itu karena kemarin itu kita sempat mau turnamen monopoli gitu Kak ke seluruh anak jalanan. Jadi kita adain kompetisi buat si anak-anak jalanan tuh biar semakin termotivasi untuk bisa mengenal huruf hijaiyah lewat media itu. Nah kalau misalkan program tambahannya itu turnamen monopoli di antara anak jalanan itu gimana Kak? Kalau menurut pendapat saya? Turnamen monopolinya sama anak jalanan doang. Kenapa turnamen monopolinya sama masyarakat sekitar yang memang mereka ini. Jadi tujuannya itu kan buat ngebaurin si anak jalanan ini udah bagus loh gitu. Jadi ngebuat kan kalian pihak tiga yang notabene tuh mau nyatuin mereka kan. Oh sama masyarakatnya Ya, udah nih, tapi sama anak-anaknya gimana gitu biar jadi mereka bisa temenan atau apa. Saya sih kebayangnya gitu ya. oke Kak, siap. Itu dari saya sih. Itu. Tapi terserah kalian. Mau anak jalanan aja terserah. Tapi kalau saya ya alangkah baiknya kalau itu tuh jadi barang gitu sama masyarakat sekitar. Oke? Oke Kak. Cukup? Ada lagi? Cukup guys? Aman? Aman. Ada lagi? Ip, Eh, Raka, baik. Nisa, Suci, ada lagi nggak? Mungkin di grup aja dulu, Kak. Sekarang dicukupkan dulu. Di grup dulu aja. Maksudnya gimana? Di grup dulu aja sih. Pertanyaannya nanti di grup aja kalau misalkan ada, Kak. Untuk sekarang Oke, udah. dicukupkan dulu. Oke, makasih ya. Sehat selalu semuanya. Saya akhiri ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak.